Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama impromptu dan kita sekarang memasuki pelajaran yang ketujuh dengan judul Warga Kerajaan Surga. Ini adalah bagian terakhir dari kitab Filipi ya, sebelum kita berpindah nanti ke Kolose. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Yansen pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau telah menciptakan kami, Engkau telah menopang kehidupan kami, Engkau telah menebus kami, mengampuni dosa-dosa kami. Kami mohon, tuntunlah kami agar kami dapat menghidupkan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, biarlah sepanjang pelajaran pada sesi ini, kami dapat fokus, kami dapat mengerti, biarlah kami berdua juga yang berbicara di video ini dapat mengatakan apa yang benar dan kami semua dapat mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Baik, monggo Mas Yansen. Ya, kita langsung membaca Filipi 3 ayat 17. Silahkan, Bill. 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Ya, ikutilah teladanku. Ikutilah teladan Paulus ya. Oke, sekarang mari kita baca bahasa Yunaninya, Bill. Ayat 17 ya. Ya, disclaimer ya, saya belum bisa berbahasa Yunani. Level kefasihan saya masih di pra pemula ya, jadi pemula saja belum. Tentu saya menerima banyak masukan, banyak kritik ya terkait tentang pengucapan, tata bahasa, penerjemahan dan lain-lain ya. Oke, mari kita baca. Sumimetai mu ya. Eh, para rekan peniruku, para rekan pengimitasiku, gineste, Hmm. jadilah kalian. Oke, jadi kalau kita mau terjemahkan secara lengkap satu klausa, sumimetaimu gineste, jadilah rekan peniruku, jadilah rekan pengimitasiku. Ya, nah coba diklik Bill di kata itu, eh, kata pertama ya, sumimeta itu, ya, diklik ya. Nah di situ tertulis, eh, ya coba ke icon I itu Bill. Ya, di situ tertulis bahwa kata ini hanya muncul satu kali di bahasa Yunaninya, ya. Ya, mungkin eh, empat kali, ya. Jadi ada kata lain dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang sama. Oke, tapi kata Yunani yang ini ya, kata Yunani sumimetes ya yang muncul di ayat ini itu hanya muncul satu kali di seluruh perjanjian baru. Oke. Ada ungkapan yang mirip dengan ini, ya kita bisa lihat di 1 Korintus 4 ayat 16, tapi itu nggak sama, hanya mirip. Apa signifikansinya Paulus menggunakan kata yang unik, kata yang jarang, kata yang hanya muncul sekali ini? Ya, mari kita buka penuntun guru, ya Bill. Kita buka di bagian eh, warga negara persemakmuran kerajaan surga di paragraf kedua, ya. Di situ ada kutipan dari William Arndt, ya, sampai kutipan dari William Arndt, ya, ya, yang Uh, yang atasnya, yang leksikon itu, ya, ini ya, sampai situ ya. Oke. dari awal. Ya, Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai contoh dalam Filipi 3 ayat 17 adalah sumimetes. Itu hanya terjadi sekali dalam perjanjian baru yang menunjukkan bahwa Paulus sengaja memilih kata ini untuk menyampaikan pesan yang sangat spesifik dan unik. Dalam terjemahan harafiah itu berarti sesama peniru. Seseorang yang bergabung dengan orang lain sebagai peniru. William F. Arndt et al. A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature.
Ya. Jadi di sini penulis sekolah sahabat kita Clinton Wahlen mengutip satu kamus ya, kamus bahasa Yunani yang orang-orang biasa sebut sebagai BDAG, BDAG ya. Nah, penulisnya 4 orang itu ya. Bauer, Dunker, Arndt yang disebut di sini ya, salah satunya, dan G-nya saya lupa siapa ya. Tapi itu 4 orang penulis. Dan memang BDAG juga menjelaskan ya bahwa kata sumimetai itu lebih baik diterjemahkan sebagai sesama peniru, sesama peniru. Oke? Nah, sekarang dilanjutkan ke kutipan lain dari Hawthorne ya. Jadi ada di kalimat sesudahnya ya, dari buku akademis yang lain lagi ya. Oke. Faktanya, Paulus menciptakan istilah ini untuk menekankan keinginannya bahwa ada upaya komunitas dalam mengikuti teladannya. Meniru aku, satu dan kalian semua bersama-sama. Gerald F. Hawthorne, Philippians Word Biblical Commentary, volume 43. Iya. Sekarang penulis sekolah sahabat kita mengutip buku lain lagi yang ditulis oleh Hawthorne. Hawthorne ini adalah pakar perjanjian baru ya. Dia menulis tafsiran komentari terhadap surat Filipi untuk seri Word Biblical Commentary ya. Ini seri yang sangat terkenal. Kalau Bapak Ibu familiar, ini covernya warna hijau. Word Biblical Commentary. Nah, apa maknanya? Apa signifikansinya bagi Paulus untuk mengatakan bahwa jadilah sesama peniru? Artinya bukan hanya satu orang yang disuruh meniru, tapi ada satu kelompok yang disuruh meniru. Oke? Dan satu kelompok ini disuruh meniru dalam arti saling menguatkan satu sama lain dalam usaha mereka meniru Paulus. Ya kan? Makanya Paulus harus pakai satu kata yang unik, nggak pernah muncul sama sekali di Perjanjian Baru. Ya, karena Paulus harus menciptakan istilah baru, kira-kira gitu kan? Hmm. Menciptakan istilah baru. Ya, aku pengen orang-orang Filipi meniru aku. Tapi aku bukan cuma pengen mereka meniru dalam artian individualis. Aku meniru dia, enggak. Tapi kami, satu kelompok, satu jemaat, sama-sama saling menguatkan, saling berusaha meniru Paulus. Apa ya kata yang tepat ya? Lalu dia bikin kata baru, yang itu cuma muncul sekali di seluruh perjanjian baru. Gitu ya. Nah, poinnya gini. Meneladani pemimpin rohani, ya, contohnya di sini Paulus, itu bukan hanya saya, Jansen, meneladani Paulus. Ya, enggak. Bukan hanya Bill meneladani Paulus. Enggak, ya. Tapi saya dan Bill sama-sama berusaha meneladani Paulus, ya. Kami sama-sama mendiskusikan Paulus itu bagaimana dan nanti dalam usaha kami meneladani Paulus, kami saling mengkoreksi satu sama lain. Misalkan saya, ada hal yang saya lakukan yang sudah tidak sesuai dengan teladan Paulus, Bill akan ingatkan saya, kamu jangan begitu. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Paulus. Ya. Kemudian sebaliknya, Bill melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Paulus. Saya kan bilang, Bill, jangan begitu. Itu tidak sesuai dengan ajaran Paulus. Nah, selama ini waktu kita berpikir meneladani pemimpin rohani, kita pikir saya meneladani dia. Enggak, ada hal. Satu jemaat meneladani dia, dan dalam usaha kami meneladani, kalau ada yang kurang, kami akan menopang satu sama lain. Ya, jadi ini sebuah kerjasama yang jumlahnya banyak orang meneladani Paulus ini. Oke? Nah, ini yang harus kita tahu dari satu kata itu ya. Su sun mimetai, sun mimetai, itu ya. Oke, lanjutkan Bill, kita kembali lagi ke ayatnya, Filipi 3 ayat 17. Ya. Lalu di bagian B-nya ya, Paulus bilang, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, jadi Paulus bukan hanya menyuruh jemaat Filipi meneladani diri Paulus, Paulus juga menyuruh jemaat Filipi meneladani orang lain yang hidupnya sama seperti Paulus. Ya, dari pasal sebelumnya kita tahu ada beberapa orang yang kira-kira hidupnya sama seperti Paulus ya. Ada Timotius, ada Epaphroditus ya. Teladani juga, jangan hanya Paulus yang diteladani, teladani yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau kita hanya memfokuskan keteladanan pada satu orang, itu cenderung nanti bisa jadi kultus. Ya, kita harus cari teladan itu dari banyak orang, ya kan? Sehingga
bukan hanya masalah kita yang meneladaninya yang harus check and balance ya. Pihak yang kita teladani, pihak yang jadi contoh itu juga harus check and balance. Paulus dalam beberapa hal ada kekurangan, itu bisa ditutup dengan meneladani Timotius. Sebaliknya, Timotius dalam beberapa hal ada kekurangan, bisa ditutup dengan meneladani Paulus. Ya, begitu konsepnya ya. Nah, tapi mungkin ada dari kita yang berpikir, satu-satunya teladan kan hanya Yesus. Ya, ngapain meneladani manusia? Ya, apa gunanya? Contoh ya, apa gunanya belajar dari para scholars? Mungkin ada yang bilang gitu. Ya, ya. Satu-satunya teladan yang sempurna dan tidak bisa salah hanyalah Yesus. Tapi bukan berarti kita tidak bisa punya guru rohani yang bisa diteladani sebagai teladan yang baik. Ya, kita nggak bilang sempurna jelas ya. Paulus sempurna sama sekali nggak. Timotius sempurna sama sekali nggak. Tapi teladan yang baik ya tentu harus. Ya, sepanjang beberapa pelajaran ini waktu kita baca surat ini tentu kita bisa lihat banyak hal dari Paulus yang harus kita teladani kan. Bukan dalam artian dia sempurna, hanya Yesus yang sempurna enggak, tapi hal-hal baik yang Paulus lakukan sebagai rasul, sebagai pemimpin rohani, itu kita teladani, ya. Justru kita sombong kalau kita hanya mau langsung meneladani Yesus. Kita merasa nggak mau belajar lagi dari orang lain, ya, hanya diriku dan Yesus. Oh, berarti dari semua manusia hanya kamu yang paling dekat dengan Yesus, makanya kamu langsung meneladani Yesus. Enggak. Dalam usaha meneladani Yesus itu bisa juga melalui orang lain karena orang lain juga dalam some ways ya meneladani Yesus. Nah, dan di titik lain bisa jadi kita yang diteladani orang lain juga. Bisa juga begitu. Ya, ini masalah teladan ya, masalah teladan. Dan ada satu aplikasi baik kita coba lihat di pelajaran hari Minggu Bil, paragraf 2. Ya, paragraf Sayangnya, 2. dalam media masa kini banyak sekali panutan yang buruk. Kita dibanjiri dengan judul sensasional banyak berita yang mengungkap skandal dan kehidupan kacau para selebriti. Para pembaca surat Paulus di Filipi, meskipun tentu saja tidak memiliki internet, tetap menghadapi tantangan serupa. Iya, sekarang bicara tentang teladan ya. Kita bilang dalam hal rohani, teladan hanya Yesus, tidak perlu meneladani guru rohani. Oke, tapi di sisi lain, dari Rahel V-nya kita belajar. Dari Raisa kita belajar. Coba bayangin, meneladani guru rohani nggak mau, bilangnya hanya langsung Yesus saja, tapi cara pandang hidupnya meneladani para artis. Coba lah bayangkan. Sama guru rohani antipati, sama artis mau, sama influencer keuangan mau. Emangnya worldview itu apa ya? Apa Bill worldview bahasa Indonesianya? Apa? Pola Filsafat, pikir. pola pikir filosofis yang mereka ajarkan sesuai Alkitab. Enggak. Guru rohani meskipun tidak sempurna, ya setidaknya sama-sama berkomitmen untuk sesuai dengan Alkitab. Gitu ya. Ya jadi jangan jadikan teladan hidup itu adalah orang-orang yang kita lihat di media sosial ya, apalagi selebritis ya. Ya, apalagi Hmm. belakangan ini dengan terbukanya Epstein Files ya kita tahu kehidupan selebritis itu seperti apa kan? Ya. Lebih pilih meneladani mana scholars atau mereka gitu kan? Scholars tidak sempurna. Ya iya memang. Ya, semua orang juga tahu. Ya. Ya, makanya meneladani guru rohani bisa dikritik kan gitu ya. Nah, oke. Paulus juga sebenarnya di ayat selanjutnya menjelaskan ya contoh-contoh teladan yang buruk itu ya, contoh-contoh yang tidak perlu diteladani ya. Kita buka ayat 18-nya sampai 19, Bil. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Iya. Jadi inilah orang yang Paulus bilang teladan buruk ya, jangan teladani mereka. Oke. Dan perhatikan ya respon Paulus itu ya. Paulus sampai menangis melihat keadaan orang-orang yang teladan buruk ini ya.
Artinya Paulus mengasihi mereka, Paulus tidak membenci mereka. Sampai-sampai Paulus meratapi keadaan para orang yang apa di disebut sebagai teladan buruk ini. Gitu ya. Nah, kemudian di ayat 18 bagian terakhir ya, disebut bahwa orang-orang ini adalah seteru salib Kristus. Ya, orang-orang ini adalah lawan salib Kristus. Ya. Apa maksudnya lawan salib Kristus? Ya, ini perlu kita pertanyakan juga ya. Salib itu bukan cuman benda fisiknya, ya, bukan cuman tiangnya. Salib itu juga bukan cuman simbol abstrak, bukan hanya dekorasi, enggak, ya. Jadi melawan salib itu bukan hanya masalah orang yang ini ya, orang yang tidak suka sama tiang. Salib. Ya, saya tidak suka dengan tiang, maka dia adalah lawannya salib. Bukan hanya itu poinnya, tapi salib ini kan adalah sebuah lambang kematian Kristus, gitu. Itu maksudnya. Jadi waktu dibilang orang sebagai lawan dari salib, bukan hanya tiangnya itu, tapi dia melawan kematian Yesus. Dia menolak kematian Yesus. Itu maksudnya. Jadi seteru salib adalah orang yang menentang, melawan kematian Yesus itu. Ya, itu ya. Oke. Parafrase dari bahasa Indonesia masa kini cukup baik ya untuk ayat ini, tolong Bill dibacakan ya. Filipi 3 ayat 18 versi bahasa Indonesia masa kini. Saya sudah seringkali memberitahukan kepadamu, dan sekarang saya mengulanginya lagi dengan menangis, bahwa ada banyak orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. Ya, lebih sederhana ya. Meskipun ini tidak sesuai dengan Yunaninya, tapi ini berusaha untuk menyederhanakan maksudnya ya. Bahasa Indonesia masa kini bukan dimaksudkan untuk literal, ya, jelas sekali. Tapi dimaksudkan untuk menyederhanakan ke pembaca awam. Ya, dan ini parafrase yang tepat ya. Ada orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. Itulah seteru salib maksudnya. Ya. Nah, tanya lanjutannya, memangnya siapa kelompok ini di zaman Paulus? Ya, lebih lebih khususnya di dalam konteks jemaat Filipi. Memangnya siapa orang-orang yang merusak arti kematian Kristus di salib? Ada dua kemungkinan ya. Ya. Yang pertama adalah kelompok legalisme, ya. Yang kedua adalah kelompok antinominalisme. Ya, sekali lagi kelompok legalisme, yang kedua kelompok antinominalisme. Ini dua-duanya bertentangan, tapi dua-duanya salah, hanya beda ekstrim aja. Kelompok legalisme tidak lain tidak bukan adalah kelompok yang kita pelajari pekan lalu, ya. Dalam Filipi 3 ayat 2, kelompok-kelompok yang bilang bahwa keselamatan bisa dicapai dengan mentaati hukum. Kelompok-kelompok yang bilang bahwa keselamatan itu bisa dicapai dengan melakukan sunat. Ini adalah salah satu ya, salah satu kelompok yang merusak arti kematian Kristus di salib. Kenapa? Karena keselamatan kita itu hanya dimungkinkan melalui kematian Kristus. Karena Kristus telah menebus dosa kita, makanya kita bisa diselamatkan, bukan karena ketaatan kita, ya, bukan karena kita disunat. Jadi kelompok legalisme ini melawan, ini adalah seteru terhadap salib Kristus. Itu pihak yang pertama. Tapi ada kemungkinan bahwa ada pihak kedua yang juga dimaksud sebagai seteru salib Kristus. Pihak yang kedua adalah pihak antinominalisme, atau bahasa sederhananya pihak anti hukum. Oh iya, ini juga salah. Anti hukum bilang begini, karena Yesus sudah menyelamatkan kita, tidak perlu lagi menurut dan tidak perlu lagi berbuat baik. Karena Yesus sudah menebus dosa kita, karena Kristus sudah disalib menebus dosa kita, maka kita bebas berbuat apa saja yang kita mau. Oh, ini juga ajaran salah. Ya, ini adalah lawannya legalisme, betul. Ya, tapi ini juga salah. Kenapa? Memang betul keselamatan bukan oleh penurutan hukum. Memang betul keselamatan hanya oleh pengorbanan Yesus. Itu betul. Tapi justru karena sudah diselamatkan, maka harus menurut. Justru menurut itu bukan supaya diselamatkan. Justru menurut itu adalah ucapan syukur karena sudah diselamatkan. Makanya kalau ada orang yang bertindak anti hukum, ya, tidak perlu lagi menurut hukum karena Yesus sudah menyelamatkan, itu juga merendahkan salib Kristus.
Ya kan? Masakan Yesus sudah mati menebus dosa kita, kita membalasnya, mengucap syukurnya hanya dengan hidup tidak taat. Kita menghina dong penebusan yang sudah dia lakukan, ya. Jadi meskipun ini dua kutub yang bertentangan, dua-duanya salah. Mencapai keselamatan melalui hukum salah, dan merasa tidak perlu menurut hukum lagi karena sudah diselamatkan juga salah. Dua kelompok ini adalah seteru salib Kristus, ya. Dua kelompok ini adalah orang-orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. Jangan teladan yang seperti ini, ya. Dan dalam dunia modern, dua ini selalu muncul. Dalam sistem agama-agama non-Kristen, ya, dalam sistem agama-agama non-Kristen, keselamatan selalu dicapai dengan perbuatan baik kita. Ya kan, kita bisa sebut agamanya. Ya, dengan kita berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, ya, itu nanti kalau ditimbang, ya itu bisa mencapai keselamatan. Ya, sampai sekarang masih ada. Jangan jangan tiru ajaran seperti itu. Ya. Atau pandangan dari pihak sekuler. Pandangan dari pihak sekuler adalah ya tidak ada lagi hukum moralitas yang mutlak. Ya. Kita diajarkan untuk jadi orang yang serakah. Kita diajarkan untuk berseks bebas dan lain sebagainya. Itu juga salah. Paham ya? Jadi kalau kita lihat di media sosial ada yang mengajarkan berbuat baiklah supaya selamat ya, dan itu biasanya adalah filsafat dari agama lain, ya kamu buat ini, buat ini, buat ini nanti kamu selamat, itu salah. Tapi kalau ada filsafat lain yang bilang kamu nggak perlu berbuat apa-apa, nggak perlu berbuat baik, nggak perlu taat apa-apa, bebas semuanya, itu juga salah. Ya, jangan turuti keduanya. Paulus hidup di zaman yang jahat. Banyak pengajar jahat di zaman Paulus yang tidak bisa diteladani. Kita lebih jahat lagi zaman kita. Bagaimana seharusnya kita bertindak? Bagaimana seharusnya kita berperilaku? Siapa teladan kita? Ya, utamanya adalah Yesus ya. Tapi kepada siapa kita minta ajaran? Kira-kira gitu kan? Pikirkan baik-baik. Ya, silahkan Bil tanggapannya. Iya, terima kasih Mas Jansen dan ya ya mungkin orang yang udah lebih tua merasa ini bukan untuk mereka ya. Kayak wah ini kan pergumulan anak muda ya. Tapi saudara, saya 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 belum tua tapi saya udah banyak lihat orang tua. Ya, memang mereka tidak memiliki teladan in a sense, teladan sebagaimana mungkin mereka pandang orang muda memiliki teladan gitu ya, ngefans atau apa. Mhm. Biasanya teladannya orang tua itu adalah tokoh politik, saudara. Ya. Ya, mungkin mungkin bukan artis kayak orang muda berpikir artis tadi ya, Rachel V-nya siapa lah namanya itu. Ya, biasanya orang tua itu teladannya tuh tokoh politik ya. Saya senang sama ini. Ini pemimpin yang baik. Nah, nanti semuanya jadi dibenarkan gitu kan, atau jadi bias ya. Jadi sebenarnya ini untuk kita semua ya, itu maksud saya. Ini untuk kita semua. Dan mungkin pelajaran yang bagus di sekolah sahabat kita juga disebutkan ya. Untuk orang tua malah jadinya karena yang memiliki anak malah jadinya harus berpikir lebih tinggi kan, apakah dia sudah menjadi teladan rohani yang baik bagi Hmm. anaknya. Nah, menurut saya ingin mengingatkan itu ya, karena itu di pelajaran kita ada. Jadi ya bukan cuma orang tua, kalau saya berpikirnya adalah setiap kita, setiap individu kita itu punya apa circle of influence gitu ya. Hmm. Kita punya lingkaran pengaruh, entah itu di sekolah, entah itu di kerjaan, entah itu di kuliah, atau di mana kayak di warnet, manapun lah. Kita tuh mempengaruhi orang, saudara, tanpa kita sadari. Nah, kalau di keluarga tadi, ya berarti di dalam keluarga ya, orang tua terutama, itulah teladan anak-anak kan, karena itu yang dilihat terus dari kecil. Jadi saya rasa pertanyaan tambahan dari saya untuk kita semua, untuk saya juga adalah kira-kira kalau saya dilihat orang atau saya menjadi teladan terhadap lingkaran pengaruh saya, kira-kira saya itu merusak kematian Kristus atau tidak melalui perbuatan saya. Nah, itu Hmm. yang malah lebih pusing kita kan. Karena melihat
seseorang itu cocok atau tidak menjadi teladan itu menurut saya hal yang lebih gampang dibandingkan menjadi teladan yang baik. Karena kita mudah menghakimi, saudara. Ya, salah, benar. Tapi kalau kita lihat diri sendiri, ya ya, hmm, nggak bisa ya, gitu. Kalau seperti itu kan jadinya semua orang punya beban ya untuk merefleksikan arti kematian Kristus yang sesungguhnya gitu kan. Nah, kalau seperti itu bagus lah. Jadi kita saling cross check, kita saling belajar terhadap orang lain, kita melihat teladan orang lain melihat teladan kita. Mungkin itu Mas Hansen dari saya. Ya, oke. Apa ada kutipan yang mau disampaikan, Bill? Untuk ini belum. Untuk ini belum ya. Oke, lanjut, Bill. Ayat 20 sampai 21. 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Iya. Kalau di ayat sebelumnya, ayat 19 ya, para seteru salib, para musuh-musuh salib, itu pikirannya semata-mata tertuju ke hal-hal duniawi. Ya kan? Kita udah baca itu. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen pikirannya itu tertujunya ke surga. Ya, kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan surga. Judul pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, kita adalah warga kerajaan surga dan rajanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, nah itu di ayat 20 ya. Kemudian di ayat 21, eh, di ayat 21 dijelaskan bahwa Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina, ya, lalu digantikan dengan tubuh yang mulia. Oke, jadi memang kerajaan surga itu ya belum mencapai pemenuhannya. Ya, pemenuhannya itu baru terjadi nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, tubuh kita akan digantikan dengan tubuh yang mulia. Nah, sampai sebelum hari itu terjadi, ya, kita pasti akan tetap merasakan penyakit, tetap akan mengalami kematian karena kita masih berada dalam tubuh yang hina. Ya, kira-kira begitu. Oke, coba kita bandingkan dengan surat Paulus yang lain, 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus, 15 ayat 26. 1 Korintus. Dalam. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Iya. Jadi konteksnya surat ini adalah ada orang di Korintus ya yang menolak kebangkitan gitu ya. Dan argumen Paulus intinya adalah Yesus sudah bangkit. Yesus sudah membuktikan bahwa kebangkitan itu ada. Dan Yesus sudah membuktikan kalau dia mampu mengalahkan kematian. Maka kalau Yesus benar-benar bangkit, kita juga pasti akan dibangkitkan. Kalau Yesus mampu mengalahkan kematian terhadap dirinya sendiri, maka Yesus juga mampu mengalahkan kematian terhadap kita. Itu ya, intinya 1 Korintus 15 ya. Dan dibilang musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, bukan bukan kejahatan. Kejahatan itu adalah salah satu hal yang akan dibinasakan, betul. Ya, bukan juga bukan juga penderitaan. Tapi memang betul penderitaan adalah salah satu hal yang akan dibinasakan. Tidak akan ada lagi penderitaan, betul ya. Tapi puncak dari semuanya adalah tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian. Ya, lagi-lagi kalau memang maut masih ada dan kematian masih ada, nggak ada satupun hal di dunia ini yang worth it. Itu serius ya. Semua hal di dunia ini pasti sia-sia. Ya. Nah, jadi bagi Paulus ya, dengan membandingkan surat Filipi dan surat 1 Korintus, menjadi anggota kerajaan Allah itu adalah mengharapkan dan menerima janji hidup kekal itu. Ya, janji kebangkitan itu. Ya, waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan membangkitkan pengikut-pengikutnya yang setia dari kematian. Ya, dan kita akan dapat
nature kehidupan yang benar-benar baru. Kita akan dapat kehidupan yang mulia yang sudah tidak bisa kalah lagi oleh maut. Ya, saya pernah bicara dengan salah satu teman saya di tempat kerja ya tentang hal ini ya. Dan reaksi dia bukannya dia bahagia, dia justru sangat terkejut. Dia bilang, "Wah, emangnya gimana jadinya kalau kalau kita hidup selama-lamanya? 80 tahun aja udah lama loh," kata dia gitu. Ya, jadi memang pikiran kita sebagai manusia belum bisa comprehend ya kekekalan itu seperti apa. Hmm. Ya bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000. Kekekalan nggak ada habisnya itu seperti apa? Kita nggak bisa comprehend. Bukannya bosen ya kalau semuanya nggak berakhir ya. Ya kan kita di sini kan ada sense of urgency ya. Kita berusaha yang terbaik karena waktu kita terbatas kan gitu ya di dunia ini ya. Dalam kekekalan nanti ya, dalam pemenuhan dari keselamatan itu ya, oke, 100 tahun pertama ya menarik, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Apakah dalam 1000 tahun, 10.000 tahun masih begitu? Ya, belum lagi kekekalan ya. Dari 80 tahun ke 1000 tahun aja jauh. Nah, sekarang bayangkan kekekalan ya. Kekekalan tuh kita, oh, pikiran kita belum bisa comprehend kekekalan itu sebanyak apa, saudara. Ya. 10.000, 1000 tahun aja itu udah sangat banyak ya. Kekekalan. Ya. Tapi, ya kalau kita baca, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kekekalan tuh bukan bukan menjadi sebuah hal yang membosankan. Ya, meskipun kita hidup dalam rentang waktu yang tidak terbatas, progres itu juga tetap infinite. Progres juga tetap tidak terbatas. Ya, bayangkan hidup dalam waktu yang tidak terbatas, tapi bukannya bosan, tapi malah dalam progres itu segala sesuatunya dari yang sudah sangat baik tetap menjadi makin baik dan tidak ada batasnya baiknya itu. Ya, itu sesuatu yang sangat indah. The highest utopia ya, itu adalah kekristenan, ya kan? Makanya ayatnya sendiri bilang ya, kita kembali lagi ke Filipinya, Bill. Oke. Ya, ayatnya sendiri bilang di ayat eh, 20. Oke, ternyata ayatnya akan bilang itu bukan di ayat 21 ya. Oke, sebentar. Saya lupa di ayat berapa. Iya, ayatnya akan bilang nanti di pasal 4 ya. Jadi kita sabar aja, nanti di pasal 4 baru dia akan bilang ya. Oke, kalau Hmm. gitu silahkan tanggapi dulu, Bill. Oke, aku akan berikan satu kutipan untuk kita. Ini dari That I May Know Him. Ada satu perlindungan terhadap tipu daya dan jerat setan, yaitu kebenaran, sebagaimana adanya dalam Yesus. Kebenaran yang ditanamkan di dalam hati dipelihara oleh kewaspadaan dan dosa dan doa, dipelihara oleh kasih karunia Kristus akan memberi kita kebijaksanaan. Kebenaran harus tinggal di dalam hati, dirasakan kekuatannya meskipun ada semua daya pikat setan dan pengalaman Anda dan saya haruslah bahwa kebenaran dapat memurnikan, membimbing, dan memberkati jiwa. Musuh sedang mengincar setiap kita, dan jika kita ingin menolak godaan yang menyerang kita dari luar dan dari dalam, kita perlu memastikan bahwa kita berada di pihak Tuhan, bahwa kebenarannya ada dalam hati kita, bahwa kebenaran itu berjaga-jaga di dalam jiwa kita, siap untuk membunyikan alarm dan memanggil kita untuk bertindak melawan setiap musuh. Tanpa pertahanan ini, di tengah musuh yang tak terlihat, kita akan seperti pohon willow yang membungkuk karena hembusan angin, diterpa angin dan terombang-ambing. Tetapi jika Kristus tinggal dalam jiwa, kita dapat menjadi kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatannya. That I may know him, halaman 301. Ya, ini adalah kutipan untuk kita selagi kita ada di dunia, menantikan kedatangan yang kedua gitu ya. Atau sampai kita mati. Kalau Hmm, kita mati duluan sebelum Tuhan Yesus datang. ya. Ya, mungkin itu Mas Henson. Oke, oke, amin. Terima kasih, Bill. Kita lanjutkan ke Filipi Yuk. 4 ya. Kita baca Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Filipina. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Iya, kita sengaja skip ya ayat 1 sampai 3 kalau saudara-saudara notice ya.
Hmm. Ya, karena di ayat 1 sampai 3 ya itu tentu sangat penting ya, tapi waktu kita nggak cukup. Dan intinya di ayat 1 sampai 3 Paulus berbicara lagi tentang pentingnya persatuan, pentingnya bekerja sama untuk mencapai perdamaian di dalam satu jemaat. Itu ya intinya ayat 1 sampai 3. Oke. Lalu di ayat 4 Paulus membicarakan topik baru, yaitu topik sukacita. Ya, bersukacita di dalam Tuhan. Oke. Ya, lanjut Bill. Kita baca ayat 6. Ya. Oh ya, eh, saya mau ayat 6 dibagi dua ya. Jadi ayat 6a dan 6b. Ayat 6a tentang khawatir, ayat 6b tentang doa. Hmm. Nama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, sampai di sini dulu ya, supaya lebih detail kita potong. Ya, karena ini ATT kita ngomong-ngomongnya. Jadi kita harus kasih fokus lebih di sini. Tanyaan bagi kita, memangnya apa sih alasan jemaat Filipi untuk khawatir? Ya, kalau kita memang sudah belajar pasal-pasal sebelumnya, kita pasti tahu ya, di Filipi itu ada permusuhan dari orang-orang sekitar. Di Filipi itu ada ancaman penganiayaan. Ya, oh jadi jelas sekali orang Filipi punya segala alasan untuk khawatir. Ya, kalau nanti tetangga kami yang penyembah berhala ini, yang pagan ini mempersekusi kami, bagaimana? Ya jelas sekali. Dan disinilah Paulus menyampaikan kata-kata penghiburan, Paulus menyampaikan kata-kata pengharapan untuk bersukacitalah. Nah, itu di Filipi. Bagaimana dengan kita sekarang? Apa alasan kita untuk khawatir? Oh ya banyak. Ya banyak. Ya hal pertama yang paling bikin orang khawatir, jujur saja, sebut Bill. Uang. Iya, iya dan ya sekarang kalau kita jujur ini bukan kondisi yang mudah sekarang ya. Yap. Sama sekali bukan kondisi yang mudah. Eh, pertama inflasi, harga kebutuhan, jangankan harga kebutuhan tersier, harga kebutuhan pokok sudah semakin mahal. Ya, tidak sebanding dengan kenaikan upah, itu yang jelas ya. Itu baru pertama. Kedua, yang lebih yang bukan hanya terkait dengan harga ya, harga kebutuhan, tapi berkaitan dengan dunia keuangan secara umum, ya. Tentu pasar modal hancur gitu ya, dan Bill jelas lebih lebih paham mengenai hal ini. Saya nggak akan bicara banyak gitu. Hancur lebur, ya kan? Jadi untuk mencari penghidupan ya, oh sangat susah sekarang ini. Pekerjaan, gelombang PHK di mana-mana, ya kan? Cari pekerjaan, bahkan kalaupun sudah punya gelar sarjana bahkan magister itu tetap susah. Mm-mm. Oke, bukan situasi yang mudah. Mau lebih luas lagi kita bisa ngomongin ke hal global, ya. Eskalasi perang di mana-mana, Mm-mm. ya kan? Rusia Ukraina belum selesai, ya. Israel Palestina belum selesai, tapi masih ditambah masalah dengan Iran, ya. Kemudian masalah Cina dengan Taiwan belum selesai. Oke, Amerika serang Venezuela. Amerika juga yang mana itu berkaitan dengan apa konflik dengan Denmark. Dan konflik dengan Denmark akan berkaitan konflik dengan seluruh NATO. Apakah ada pengaruhnya dengan Indonesia? Jelas ada pengaruhnya. Ya, presiden kita baru bergabung dengan Board of Peace yang itu satu pihak dengan kroni-kroninya Amerika. Ya, dan itu bisa berpengaruh ke segala hal, bahkan ke apa yang akan kita makan besok itu jelas bisa berpengaruh. Ya, nggak sejauh itu hubungannya ke kita sebagai individu. Bencana di mana-mana. Dalam beberapa waktu terakhir, Jogja sudah gempa berapa kali, Pacitan Jawa Timur sudah gempa berapa kali. Ya, Iya. masalah banjir di Aceh belum selesai. Mereka belum recover. Masalah moralitas. Oh, lebih gila lagi. Ya, masalah moralitas tentang eh, pedofilia, tentang incest, tentang gay. Ya, kita punya segala alasan untuk khawatir. Bapak Ibu saudara-saudara ya. Kalau Jemaat Filipi dulu khawatir atas persekusi ya kita sebenarnya nggak lebih tenang. Ya, nggak lebih tenang. We are fighting every day ya, hanya untuk sesuap nasi gitu loh. Hmm. Ya, tapi Yesus bilang apa? Matius 6, Matius 10. Jangan khawatir.
Ya, kekhawatiran tidak akan menambahkan sahasta saja dari hidupmu. Ya, khawatir gak akan bikin pemimpin-pemimpin dunia tiba-tiba jadi baik gitu ya. Khawatir gak akan bikin gempanya jadi batal. Ya, kita khawatir ada gempa. Terus begitu kita khawatir gempanya batal. Enggak, enggak batal. Ya, jadi sukacita itu sebenarnya jauh lebih dalam dari itu ya. Bukan berarti kita selalu bukan berarti sukacita itu toxic positivity, enggak juga ya. Bukan berarti kita mengabaikan ada masalah gitu ya. Enggak. Tapi sukacita itu apa? Kita tetap dapat ketenangan di dalam Yesus meskipun segala hal buruk terjadi. Ya, kenapa? Kalau kita belajar Matius 24, ya kita tahu semakin banyak penderitaan berarti sudah semakin dekat dekat kedatangan Yesus. Kalau Yesus sudah makin dekat kedatangannya harusnya makin senang atau makin susah? Harus ini susah dijawab memang. Kalau makin banyak penderitaan, tandanya Yesus makin dekat datang. Kalau Yesus makin segera datang, harusnya makin senang atau makin khawatir? Ya makin senang, ya. Emang counterintuitif, saudara ya. Jadi begitu makin banyak penderitaan, wah puji Tuhan Yesus sudah makin datang. Ya memang harusnya begitu. Mindsetnya orang Kristen, ya. Nah, tapi nasihatnya nggak akan berhenti di sukacita aja kok. Ada nasihat praktikal yang lebih praktikal lagi ya. Baca ayat 6b-nya, Bil, tolong. Oke, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ayat B-nya ya. Kunci di ayat B-nya, di ayat 6b-nya adalah doa. Ya. Dan perhatikan, secara ini kita ngomongin secara sastra ya, secara sastra, Paulus itu mempertentangkan dua ide, kata kunci yang sama. Segala hal. Oke, tadi apa? Jangan khawatir tentang apapun juga, jangan khawatir tentang segala hal. Lalu di bagian B-nya dia bilang apa? Nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa. Jadi jangan khawatir dalam segala hal, berdoa dalam segala hal. Jadi gimana caranya bisa jangan khawatir dalam segala hal? Kenapa? Karena segala halnya ini didoakan. Dia pakai kata kunci yang sama untuk mengontraskan itu. Ya, makanya kalau kita baca Alkitab harus detail ya. Kata segala hal itu aja harus kita perhatikan dengan detail. Ya, Paulus tahu kekhawatiran itu bisa mencakup segala hal, tapi doa juga dengan dalam segala hal. Makanya nggak perlu khawatir ya. Nah, dan perhatikan cara berdoa aja di sini. Berdoa dengan ucapan syukur. Ya, kita pikir ini hal yang sederhana. Oh, enggak, ini sangat dalam saudara ya. Paulus nggak bilang setelah doanya dikabulkan, mengucap syukurlah. Oh, Paulus nggak bilang gitu. Paulus bilang, berdoalah sejak awal ini berarti ya. Berdoalah dengan mengucap syukur. Artinya apa? Waktu berdoa, waktu kita masih meminta, bahkan waktu kita belum melihat jawabannya, belum melihat penggenapannya, sudah mengucap syukur seakan-akan itu sudah terjadi. Itulah iman ya. Mengucap syukur karena kita yakin doanya pasti dijawab, meskipun kita belum melihat jawabannya. Ya kan? Tuhan, tolong berikan kami kesetiaan di tengah dunia yang semakin rusak ini. Ya, kita nggak tahu di masa depan akan ada godaan apa kepada kita, tapi kita tahu di masa depan kita pasti tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan sudah jawab itu. Kita sudah mengucap syukur dari sekarang, meskipun kita belum melihat penggenapannya. Ya, dan kita perlu latih ya, kita perlu latih mengucap syukur di awal. Sebelum melihat jawaban dari doa sudah mengucap syukur di awal itu kita perlu latih ya. Itu di situ iman, ya kan? Yang pertama. Lalu yang kedua, di Paulus juga menyebutkan tentang permohonan. Ya, jadi permohonan itu memang harus disampaikan ya, meskipun Tuhan Maha tahu betul, tapi kita harus tetap bilang yang jadi kebutuhan kita. Karena di situ tandanya kita berkomunikasi dan percaya dengan Dia. Ya, kalau kita nggak sampaikan kebutuhan kita, ya berarti kita belum percaya sama Dia. Bukan berarti Tuhan nggak tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu, tapi kita harus tetap ngomong sebagai bentuk hubungan, bentuk percaya. Ya, John Peckham banyak sekali bahas hal ini ya tentang petitionary prayer ya. Dan John Peckham bilang petitionary prayer ya doa permohonan khusus itu make difference itu membuat perbedaan ya dan kita bisa lihat banyak contohnya di Alkitab kisah-kisahnya tapi kita nggak punya waktu ya jadi sampaikan permohonan secara spesifik meskipun Tuhan Maha tahu tapi permohonannya jangan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan
Nah, itu juga ya. Ya, ya. Tuhan tolong aku mau punya istri kedua. Coba bayangkan itu. Oke, memang kita harus sampaikan apa keinginan kita kepada Tuhan. Tapi itu jelas sejak awalnya sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi jangan salah berdoa juga ya. Ada salah berdoa ya. Surat Yakobus bilang itu salah berdoa itu adalah berdoa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan begitu juga ya. Ya. Pelajaran sholat sabat memberi daftar beberapa hal yang pasti itu dikabulkan oleh Tuhan karena hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di hari Kamis, Bil, bukan di hari ini ya, Selasa ya. Hari Kamis paragraf terakhir tolong dibacakan ya. Hmm. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita minta dengan yakin karena kita tahu bahwa hal-hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Keselamatan bagi sahabat atau orang yang kita kasih. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Keberanian untuk membagikan iman kita. Wahyu 22 ayat 17. Pengampunan ketika kita mengakui dan berbalik dari kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kekuatan untuk menuruti hukum-hukum Allah. Ibrani 13 ayat 20-21. Kasih bagi mereka yang membenci dan memperlakukan kita dengan buruk. Matius 5 ayat 44. Hikmat dalam menghadapi keadaan penuh tantangan. Yakobus 1 ayat 5. Pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Iya, saya jamin ya. Ya, bukannya saya tahu isi pikiran Tuhan enggak, tapi ada di Alkitab ya. Saya jamin hal-hal ini pasti dikabulkan. Enggak perlu ragu ya. Ada beberapa hal yang cukup berat ya kalau kita nggak minta ke Tuhan dan bisa jadi kita nggak akan bisa lakukan kalau kita nggak minta. Contohnya adalah kekuatan Ampun. untuk menuruti hukum. Nah, Hmm. ya, ada beberapa hal ya dalam kecenderungan kita berbuat dosa yang itu akan sangat sulit untuk kita lakukan. Dan tanpa kita berdoa, kita nggak akan bisa. Tapi kan Tuhan tahu kita bergumul. Iya, Tuhan tahu kita bergumul. Tapi kita kan punya hubungan dengan Dia. Sampaikan pergumulannya. Hmm. Ya, ya Tuhan, aku susah sekali untuk melaksanakan hukum ini. Ya, bilang Tuhan tolong mampukan, kalahkan kecenderungan berbuat dosaku, ubah hatiku jadi hati yang baru. Ya kan? Tinggallah di dalam aku, berikanlah Roh Kudusmu. Ya, pasti. Tentu nggak instan, tapi pasti kita bisa prosesnya itu nyata. Semakin hari kita jadi semakin seturut dengan hukum-hukum Allah itu pasti. Doakan itu. Tuhan tahu kita bergumul, tapi kita harus minta kekuatan itu. Ya, ya ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Contoh yang lain lagi adalah, eh ya saya sampai bingung yang mana saking bagus ya semuanya ya. Hmm. Misalnya kasih bagi mereka yang membenci dan memperlakukan kita dengan buruk ya. Gimana caranya mengasihi orang yang sudah menyakiti kita? Ya, Tuhan tahu nggak kita sedang bergumul untuk mengasihi orang yang menyakiti kita? Tuhan tahu, tapi kita harus tetap minta, ya. Dan ini work 100%. Kita coba 10 kali, pasti 10 kali berhasil. Nggak tahu durasinya, nggak tahu durasinya bagaimana, tapi pasti berhasil. Ya, sebagaimanapun orang menyakiti kita, kalau kita berdoa, kita pasti bisa mengasihi dia. Ya, dan hal-hal lain, hikmat dalam menghadapi keadaan ya. Kadang-kadang dalam keadaan itu kan nggak hitam putih ya. Dalam menghadapi masalah, ada kadang kita perlu bicara, ada kadang kita perlu diam, gitu kan? Hikmat itu kan seperti itu, sesuai sikon kan hikmat itu. Kapan kita tahu waktunya bicara, kapan waktunya enggak? Ya, Amsal 26 ayat 4 sampai 5 itu. Kapan harus jawab, kapan harus enggak? Kadang-kadang kita nggak tahu serius. Ya, berdoa, Tuhan pasti kasih tahu. Oh, di momen gini harus aku diam. Oh, di momen gini harusnya aku konfrontasi. Pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Oh, ini jelas sekali ya. Ada beberapa dokter yang sulit ya. Kristologi, Trinitas, ya. Berdoa pasti kita bisa paham. Ya, jadi mintalah secara spesifik ya. Itu ya. Oke, ini hanya di ayat 6 ya. Saya lupa masih ada ayat 7 ya. Kita lanjut Bil. Filipi 4 ayat 7 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini dia yang saya maksud tadi ya, yang di pasal 3 saya pikir ayatnya ada di pasal 3 ternyata di pasal 4 ya. Damai sejahtera Allah. Oke, kehidupan dunia ini ya tidak bisa memberikan kedamaian. Kehidupan dunia ini ya, kita itu akan ada dalam pengejaran yang setelah kita sampai titik tersebut, kita merasa nggak puas dan kita akan coba kejar yang lain yang lebih lagi. Oh iya, jelas. Terutama dalam 3 hal.
Saya belum bisa tebak saya mau ngomong apa ya. Uang, seks, dan kekuasaan. Ya tentu. Sampai di titik tertentu, nggak akan puas dan akan ini lagi. Ya, ya udah tenang lah sampai di 10 miliar minimal. Oh yakin sampai di situ saudara tenang? Enggak, pasti mau lebih. 1 triliun, oh enggak, pasti mau lebih. Ya, seks. Ya, yang penting punya istri cantik, yang budinya bagus, misalkan gitu. Ya, seperti di Gedung Agung lah kira-kira, spesifikasi istrinya, gitu kan, kita bilang kan. Ya, tapi kalau memang itu kita kedamaian kita tidak dalam Kristus ya. Kalau kalau kita menempatkan kedamaian kita, nilai diri kita di seluruh desire kita ada pada seks, ya kita gak akan puas bahkan dengan istri secantik dan sebagus apapun bodinya. Ya, ujung-ujungnya selalu cari yang kedua gitu loh. Selalu selingkuh. Ada orang yang nggak puas selingkuh, ada selingkuh udah nggak mempan lagi bagi dia. Dia akhirnya jadi biseksual. Ada orang yang nggak puas dengan biseksual, ada dia akhirnya pedofil. Ya, kenapa Epstein bisa seperti itu kan gitu? Apakah dia tiba-tiba seperti itu? Nggak mungkin. Itu pasti eksplorasi yang tidak, eksplorasi yang dimulai perlahan dan tidak ada batasnya. Oh serius saudara, kita orang bisa jadi sangat liar kalau terus ikuti kemauan seksnya. Harus dibatasi sejak awal. Ya, kalau kata kita khotbah itu adalah nikmatilah hidupmu dengan istri masa mudamu, karena itu adalah bagianmu katanya. Iya, cukup kan di situ. Ya, dan ini pelajaran juga bagi saya ya, bagi bapak ibu yang tahu dan teman-teman yang tahu, hari Minggu saya akan menikah. Gitu ya. Iya. Apalagi kekuasaan, ya. Kalau saya sudah capai jabatan ini cukup. Yakin ya, ada jabatan yang punya periode kan, tapi begitu periodenya berakhir apakah nggak ada post power syndrome? Kan gitu ya. Nggak Saya akan ada masih bisa. ujungnya. Masih bisa belusukan. Pergi ke kabupaten-kabupaten. Saya nggak tahu siapa yang ngomong itu ya. Barangkali ada yang bisa kan, saya nggak tahu. Ya kan? Tapi gini, apa yang membuat kita damai, kita tenang dan ngerasa oke, okay, hidupku itu cukup. Aku udah puas. Apa? Kenyataan kalau kita pasti bangkit waktu kita mati dan ada dalam kekekalan. Walaupun malam ini saya tidur dan besok pagi saya nggak bangun lagi ya. Saya tenang. Worth it, apalagi ya. Semua ketenangan kita hanya ada di dalam Yesus, hanya ada dalam kasih Yesus, hanya ada dalam kebenaran Yesus yang sedang membenarkan kita dan membangkitkan kita dalam kekekalan. Kita akan tinggal bersama Dia. Di situ ketenangan kita. Dan itu melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Kenapa melampaui segala akal? Ya, karena kekekalan itu pasti nggak masuk akal kita. Ini mau saya bilang tadi ya. Kita belum bisa comprehend ya. Apa itu artinya hidup di dunia yang utopia yang tidak pernah ada lagi namanya masalah. Kalau nggak ada masalah nggak seru dong. Apalagi yang harus kita usahakan. Ya, sekarang ini orang bikin research gitu ya, dalam hal misalkan contoh dalam hal pangan, dalam hal ini, dalam hal itu ya, karena ada kekurangan pangan, ada beberapa pihak yang masih kelaparan. Orang bikin. Nah, kalau semua makanan udah cukup ya, nggak akan lagi ada orang kelaparan, apalagi serunya, misalkan gitu. Lagi serunya. Di surga semua kebenaran sudah diketahui, ya. Apalagi serunya belajar bahasa Ibrani, ya. Mungkin orang yang seperti saya yang suka belajar bahasa Ibrani akan ada eksistensial kritis ya gitu ya. Apalagi yang mau kita gali, apalagi yang mau kita cari. Eksegesis apalagi. Tapi percaya di surga, meskipun kita sudah melihat keselamatan itu secara penuh, kebenaran itu masih terus bisa dipelajari dari Tuhan itu sendiri, sumber kebenaran. Melampaui segala akal. Jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan gitu ya. Dan itulah kedamaian paling besar ya. Biarlah dalam penderitaan apapun, sebesar apapun penderitaan kita sekarang, kita bisa bersuka cita, kita terus berdoa, mengucap syukur, memohon karena damai sejahtera dari Tuhan itu, ya. Shalom, shalom dari Tuhan itu yang akan kita rasakan secara penuh, yang melampaui segala akal kita. Oke, sampai di sini Bill, silahkan tanggapannya. Iya, aku tiba-tiba ingat, random banget. Aku tiba-tiba ingat satu quote dari Alex Honnold. Kamu tau nggak Alex Honnold? Siapa? Siapa itu? Nggak tahu. Jadi Alex Honnold ini orang gila. Mungkin saudara tahu beberapa minggu terakhir ada orang yang naik ke Taiwan itu, gedung Taiwan yang tanpa rope. Tahu nggak? Di Saya nggak tahu Netflix. juga. Iya, Nggak jadi tahu. si Alex Honnold ini adalah mountain climber. Dia itu terkenal dengan
dokumenter yang menang apa namanya Oscar atau apa Free Solo judulnya. Saudara nonton itu gila banget. Dia mendaki El Capitan di Yosemite National Park tanpa tali. Jadi kalau dia mati mati. Terus Hmm. beberapa minggu yang lalu dia free solo lagi tanpa tali di gedung Taiwan 101 tanpa tali juga. Dan itu di live streaming di Netflix. Jadi semua orang nonton dengan takut. Jadi semua orang takut lah istilahnya. Dan dia banyak banget melakukan kayak gitu. Terus orang ada nanya dia, kamu nggak takut ya? Apa namanya? Do you even have any fear itu kan interviewnya. Terus dia bilang bahwa eh, nah itu pertanyaan yang bodoh menurut dia. Kenapa? Karena you will always feel fear katanya. Kamu akan selalu takut. Hmm. Tetapi kunci dari melawan overtime gitu ya, kamu akan sadar bahwa kunci dari melawan ketakutan itu bukanlah menghilangkan ketakutannya, tetapi expand atau broaden your comfort zone katanya. Jadi dia bilang, aku itu udah sangat pro sampai kalau aku cuma pakai jari untuk apa namanya pegang semua beban tubuhku, aku confident. Makanya aku latihan supaya comfort zoneku besar. Tapi kan aku nggak bisa kendalikan fear ya, fear kan selalu ada. Aku ingat banget kok Hmm. itu. Sampai tadi kita bacanya aku pikir, manusia mengejar kekuasaan, seks atau harta, ap- terutama uang ya. Kan itu sebenarnya takut kan? Oh ya, oh ya, Kan dasarnya adalah iya, ketakutan. iya. Menurutku itu bisa sama juga untuk seks dan juga untuk kekuasaan. Ketakutan. Hmm. Dan mereka berpikir dengan mencari lebih itu meluaskan comfort zone-nya. Tapi dari Filipi 4 ayat 7 ini kita belajar dan di Filipi tadi semua argumen Paulus ini kita belajar bahwa ternyata broaden your comfort zone itu adalah di dalam Tuhan sebenarnya. Hmm. Jadi sebenarnya apa zona nyaman kita itu bukan di dunia ini sebenarnya. Zona nyamannya itu adalah yang tadi kebangkitan yang mutlak itu. Dan kita bangkit dan Hmm. kita ke surga itu sebenarnya kan zona nyaman. Jadi sebenarnya kalau kita mau hidup tenang di dunia ini, berarti kita harus memperluas ketenangan kita sampai di surga dong. Ya artinya kita harus dekat dengan Iya. Tuhan. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, ya takut akan selalu ada takut gitu loh. Hmm. Tapi uniknya Paulus bilang di sini bukan berarti masalahnya hilang kan, bukan berarti ketakutannya hilang. Iya. Iya. Tapi dia kasih rumus untuk kita menanggulangi kalau ada ketakutan itu, karena pasti ada ketakutan. Dan itu doa yang tadi itu ya, doa dengan ucapan syukur dan berharap pada Tuhan. Menurutku itu ya. Aku ingat quote-nya Alex Honnold tadi. Jadi ya itu. Dan itu ada koneksinya dengan di Filipi 3 tadi dia bilang bahwa kenapa kita harus berpengharapan pada Tuhan tentang kebangkitan dan yang lainnya karena kita itu di sini cuma numpang warga negara kita tuh di sorga gitu kan. Iya. Jadi untuk apa kita takut sesuatu yang kita cuma numpang di sini? Toh kita nanti akan ke sana juga. Nah, itu menurut saya ya yang wah ya benar ya tadi Mas Jansen bilang dunia ini penuh dengan apa yang namanya ketidakpastian dan itulah biasanya menakuti orang. Dengan ketidakpastian, Hmm. ketidakpastian ekonomi, Iya. ketidakpastian pasangan, apa yang memastikan bahwa pasangan saya setia? Ya itu kan ketidakpastian Hmm. juga kan. Ya penuh Iya. dengan Atau apa yang ketidakpastian. memastikan saya setia? Nah, atau itu. Ya kan? Iya kan? Nah, makanya harus meletakkan semuanya pada Tuhan ya. Mungkin itu refleksi ya waktu kita belajar ini dari yang saya dapati. Mungkin itu Mas Jansen. Ya. Apa ada kutipan yang mau disampaikan? Baik, ini ada satu kutipan dari Our High Calling ya. Our High Calling ini bukunya bagus ya, karena dia lebih ke ya lebih terhadap calling ya. Makanya judulnya Our High Calling bagus banget bukunya. Kita seharusnya hidup untuk dunia selanjutnya. Ha, tuh lihat tuh kutipan pertama sudah gitu. Hmm. Sungguh menyedihkan hidup tanpa tujuan dan tanpa arah. Kita menginginkan tujuan hidup, hidup untuk suatu maksud. Semoga Tuhan membantu kita semua untuk berkorban, mengurangi mementingkan diri sendiri, lebih melupakan diri sendiri dan kepentingan pribadi dan untuk berbuat baik, bukan untuk kehormatan yang kita harapkan di sini, tetapi karena inilah tujuan hidup kita dan akan menjawab tujuan akhir keberadaan kita. Biarlah doa harian kita naik kepada Tuhan agar Dia menyingkirkan keegoisan dari hati kita. Saya telah melihat bahwa mereka yang hidup untuk suatu tujuan berusaha untuk memberi manfaat dan memberkati sesama manusia
dan untuk menghormati dan memuliakan penebus mereka adalah orang-orang yang benar-benar bahagia di bumi. Sementara orang yang gelisah, tidak puas, dan mencari ini dan mencoba itu, berharap Hmm. menemukan kebahagiaan, selalu mengeluh tentang kekecewaan. Dia selalu kekurangan, tidak pernah puas, karena dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Biarlah tujuan Anda adalah berbuat baik untuk memainkan peran Anda dalam hidup dengan setia. Bersungguh-sungguhlah dan bersemangatlah untuk bertumbuh dalam kasih karunia, mencari pemahaman yang lebih jelas dan cerdas tentang kehendak Allah mengenai dirimu. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk meraih tanda hadiah yang ada di hadapanmu. Kesempurnaan Kristen sajalah yang akan memenangkan jubah karakter yang tanpa celah, yang akan memberimu hak untuk berdiri di hadapan tahta Allah. Di antara orang banyak yang telah dibersihkan oleh darah Kristus, membawa ranting palem kemenangan abadi dan kejayaan kekal. Ya, ini introspeksi ya. Apa tujuan hidup kita? Apakah kita hidup untuk dunia ini atau untuk yang selanjutnya? Di mana kita menaruh ketenangan kita? Mungkin itu, Mas Hansen. Ya, oke. Terima kasih, Bill. Lanjut, Bill, ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, di sini akhirnya Paulus memberikan daftar ya. Ada hal-hal yang harus memenuhi pikiran kita, ya. Isi pikiran dengan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, pikirkan semua itu, ya. Mulainya dari pikiran kan. Paulus gak bilang kerjakan semua itu. Bukan berarti nggak dikerjakan, tentu akhirnya harus dikerjakan. Tapi dimulai dengan apa? Pikirkan dulu semua itu, ya. Karena ya aksi kita itu kan hasil dari apa yang kita pikirkan gitu loh, ya. Makanya dalam kehidupan rohani ya, segala sesuatu aplikasi itu ya harus dimulai dulu dari eksegesis dan doktrin. Mau nggak mau, pikiran dulu. Nah, baru kita pikir-pikirkan itu, kita renung-renungkan itu, baru terjadi tindakan. Yang telah dipelajari, oh berarti belajar dulu dong. Yang sudah dipelajari, yang sudah kamu terima, yang sudah kamu dengar, oh berarti dengar dulu nih penjelasannya. Yang sudah kamu lihat, lakukanlah itu. Nah, baru prakteknya. Oke, ya. Kalau kita tiba-tiba langsung si paling praktek, tanpa berpikir dulu yang benar apa ya memangnya ya, emangnya udah benar, tanpa berpikir dulu emangnya ini udah mulia dan seterusnya, tahu-tahu langsung praktek, kita pikir udah semangat praktek, udah gimana, ternyata itu nggak benar, ternyata itu nggak mulia, ya. Lihat itu ya. Nah, oke, sampai di sini aja, Bill, silahkan tanggapannya. Saya mau kasih satu kutipan untuk kita dari This Day with God, halaman 300. Jika pikiran dididik untuk merenungkan hal-hal surgawi, selera tidak akan terpuaskan dengan hal-hal yang murahan dan biasa. Kita harus ingat bahwa Tuhan siap melakukan hal-hal besar bagi kita. Tetapi kita harus siap menerima hal-hal ini dengan mengosongkan hati dari segala kemandirian dan kepercayaan diri. Hanya Tuhanlah yang patut dimuliakan. Tuhan tahu bahwa jika kita bergantung pada manusia dan mempercayai manusia, kita bersandar pada kekuatan manusia. Kita mengundang kepercayaan kita. Dia mengundang kepercayaan kita. Tidak ada batasan bagi kuasanya. Pikirkanlah Tuhan Yesus dan jasa-jasanya serta kasihnya. Tetapi jangan berusaha mencari kekurangan dan merenungkan kesalahan yang telah dilakukan orang lain. Ingatlah hal-hal yang layak untuk diakui dan dipuji. Dan jika Anda jeli dalam membedakan kesalahan orang lain, lebih jeli lagi dalam mengenali kebaikan dan memuji kebaikan. Anda mungkin, jika Anda mengkritik diri sendiri, menemukan hal-hal yang sama buruknya dengan yang Anda lihat pada orang lain. Maka, marilah kita senantiasa bekerja untuk saling menguatkan dalam iman yang paling kudus. Ya, ini kutipan bagus banget ya, untuk aplikasi ya. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Ini, mungkin ini Ya, aja Mas Hansen yang mau saya bagikan. ya ini luar biasa ya bagian terakhirnya ya. Iya, Dan iya. waktu berpikir tentang orang lain,
pikirkan juga utamanya yang baiknya, yang benarnya, Iya. yang mulianya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau kita mau cari kesalahan orang lain, ya, itu akan merusak diri kita sendiri. Ya, kita akan penuh kebencian, penuh dendam gitu kan. Tapi waktu Hmm. kita pikir yang baik dengan tentang orang lain, kita pasti bisa temukan itu. Dan kalau kita mau adil, kalau kita berpikir yang buruk tentang diri sendiri, pasti gampang juga menemukannya, Iya. ya kan? Masalahnya, waktu tentang orang lain kita pikir yang buruk-buruk, waktu tentang diri sendiri kita pikir yang baik-baik. Jadi kita buta di dua sisi, gitu Hmm. ya. Kalau kekurangan orang kan, kalau kekurangan diri sendiri kita bilangnya pergumulan. Dan itu nggak adil gitu ya. Ya, jadi tentu kita harus adil ya. Tentu saja kita harus tetap saling menasehati ya, itu jelas. Tapi kalau mau berpikir yang baik-baik jangan hanya tentang diri sendiri, ya. Di orang lain juga kita bisa temukan itu ya. Itu luar biasa ya. Ya, ini ternyata bukan hanya masalah ajaran ya. Ya, saya Hmm. waktu membaca Filipi pasal 4 ayat 8 ini saya selalu berpikir tentang ajaran dan praktek, praktek moral. Ya, ternyata Ellen G. White membawanya adalah waktu berpikir tentang orang lain juga, menilai orang lain juga. Bisa diaplikasikan juga ya, luar biasa ya. Ya, nasihat rohani dari Ellen G. White. Oke, lanjut Bill, ayat 10 sampai 12. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, kita fokus di ayat 12 ya. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Oke, jadi Paulus tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Oke, jadi Paulus tahu apa itu kelimpahan. Apa maksudnya tahu? Ya, saya juga tahu kekurangan apa. Saya juga tahu kelimpahan itu apa. Tapi apa maksudnya kata tahu di sini? Ya, kita coba bandingkan dengan parafrasenya bahasa Indonesia masa kini, Bill. Itu sangat baik ya. Coba ayat 12 ya. Ya, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelimpahan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Ya, oke tadi agak macet sedikit ya sinyalnya. Nah, ternyata kata tahu ini ya bukan hanya masalah kognitif ya. Bukan masalah kognitif ya, karena secara kognitif kekurangan apa itu kekurangan kita akan cari di kamus. Oh, kekurangan adalah bla 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 bla. Kita akan cari data statistik. Apa itu kekurangan? Oh, menurut statistik kekurangan adalah sebuah keadaan hidup di mana pendapatannya kurang dari segini, ya. Di mana eh, kebutuhannya sekian tapi tidak tercapai. Itu kekurangan. Kita bisa tahu dengan baca definisi kamus, dengan baca data statistik. Lalu apa itu kelebihan? Oh, kelebihan menurut kelimpahan, apa itu kelimpahan? Oh, menurut kamus kelimpahan adalah begini-begini, Hmm. ya. Kelebihan adalah begini-begini. Lalu apa standarnya? Ya, menurut statistik ya, orang yang disebut sudah mencapai keadaan berkelebihan adalah kalau kebutuhannya ini dan dia mendapatkan pendapatan segini dan itu sudah jauh melebihi kelebihannya. Ya, itu pengetahuan, pengetahuan kognitif. Tapi di sini Paulus gak ngomongin itu. Ya gini, kenapa orang kaya susah relate dengan orang miskin? Karena mereka pikir mereka tahu kemiskinan tanpa mereka alami sendiri. Kenapa orang miskin selalu judgmental ke orang kaya? Karena mereka pikir mereka tahu apa itu kekayaan tanpa mengalami sendiri. Tahu itu bukan hanya masalah datanya, masalah yang diposting di medsosnya apa. Tahu itu adalah tahu secara praktek. Itu yang Paulus maksud di sini. Dan ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Yunaninya ya dalam konteks ini ya. Waktu Paulus bilang tahu adalah saya sudah mengalami hidup serba kekurangan. Oke? Jadi bagi orang kaya yang mau mengomentari kemiskinan, sudah pernah belum? Ya, ini saya mau kasih tunjuk ya ke saudara ya. Saya akan matikan background saya ya, dan saya akan tunjukkan ini rumah kayu saudara. Ini rumah dari papan. Saya tinggal di kota kecil namanya Blora. Udah pernah belum tinggal di rumah papan seperti ini? Ini dari kayu bukan dari tembok.
Nih, Saudara bisa lihat nih lemarnya seperti ini nih. Ya, oke, maaf saya ya. Lalu di poin sebaliknya, bisa jadi ini saya nggak bilang hanya satu pihak yang benar. Di pihak saya yang satu bilang semua orang kaya pasti jahat. Ya kan, semua orang kaya pasti korupsi karena nggak pernah merasakan sendiri bagaimana hidup berkelimpahan. Hmm. Paulus merasakan dua-duanya, bukan hanya tahu secara statistik, bukan hanya tahu secara cerita, dia sudah rasakan dalam pengalamannya sendiri. Itu waktu dia bilang tahu, ya. Tahu nggak rasanya langsung hidup kekurangan dan tahu nggak rasanya langsung hidup berkelimpahan. Ya, ini tentu ini cara kita untuk memahami apa ya kehidupan dengan lebih rendah hati lagi ya, dengan tidak mudah judgmental ke orang lain ya. Tentu cara berpikir seperti ini yang harus kita kembangkan ya. Bukan kita merasa paling tahu tentang keadaan orang gitu loh. Nah, Paulus tahu dua-duanya ya. Dalam masa lalunya waktu dia masih anggota Sanhedrin ya, tentu dia tahu kelimpahan itu seperti apa ya. Lalu bagaimana Paulus kok bisa tahu rasanya kekurangan? Ya dia di penjara sekarang Bapak Ibu. Dia tahu. Dia jauh lebih kurang daripada kita semua yang kurang ya. Kalau kenyataan kita semua nonton video impromptu, kita berarti nggak di penjara. Itu aja ya. Jadi kita nggak setahu Paulus lah rasanya kekurangan. Ya, tapi dia juga tahu kelebihan. Nah, gini. Waktu masa-masa sulit datang, hal-hal yang kita anggap biasa, baru kita sadar itu privilege. Ya, waktu kita lapar baru kita sadar, oh ternyata bisa makan selalu ada itu privilege. Ya, waktu kita sakit ya baru kita sadar, oh selama ini aku bisa jalan, ternyata bisa lari, bisa bernafas dengan nyaman. Ya, oh ternyata itu privilege. Waktu sudah sakit baru kerasa. Ya, waktu orang yang dikasih sudah tidak ada. Ya, ada lagu dangdut itu ya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ya, saudara harus tinggal di kelompok masyarakat seperti saya baru tahu lagu ini. Saudara gak bisa faking itu, ya. Iya, serius ya. Tapi itu, ya kalau sudah pergi baru kita rasain. Oh, ternyata itu berharga. Ya, jadi lebih bersyukur lagi itu yang pertama. Yang kedua, saat kita kehilangan sesuatu itu, ya, saat masa-masa sulit datang, iman itu yang membuat kita tetap kuat ya. Paulus berada dalam masa sulit, di penjara dia, ya. Hidup bebas bergerak aja dia udah nggak punya privilege itu. Ya, di pelajaran sebelumnya kita tahu dia dirantai ke seorang pegawai penjara yang bengis kan, kita tahu pelajaran pertama itu kan. Hmm. Di masa sulit itu, gimana caranya dia tahu? Gimana caranya dia tahu? Cara menghadapinya. Ya, kalau dia beriman pada Tuhan, Tuhan yang menguatkan dia ya. Yang kedua begini, gimana kalau kita ada dalam kondisi kelebihan? Ya, gimana kalau kita belum tahu kalau semua itu ternyata adalah sebuah privilege? Gimana? Ya, waktu kita punya kecukupan atau kita punya lebih dari cukup ya, hal yang harus kita ingat adalah itu bisa hilang dalam sekejap. Ya, hal itu Ya, bisa hilang sampai sekejap. Gitu ya. Ada perumpamaan Yesus yang luar biasa ya. Mungkin kita nggak sempat ya, tapi ada satu perumpamaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya, kapan-kapan kita bahas itu. Ya, jadi memang jangan menggantungkan apa keamanan kita itu pada safety apa pada ini aset. Nah, kita bilang aset. Ya, bukan berarti kita nggak boleh punya dana cadangan, justru harus punya. Itu namanya adalah orang yang punya perencanaan dengan baik, menggunakan hikmat yang Tuhan kasih. Itu betul. Harus disiapkan tabungan cadangan untuk hari depan, betul. Tapi jangan menggantungkan ke situ seakan-akan, oke, sekarang masa depan, silahkan datang, aku sudah siap menghadapinya. Ya, gua betting on the future orangnya, gitu kan. Masa depan ya, silakan datang. Aku nggak takut lagi dengan masa depan karena semua hal di masa depan akan aku siap aku hadapi karena aku sudah punya semua aset yang membacking aku ini. Oh, hati-hati saudara. Hati-hati ya. Itu bisa hilang dalam sekejap. Ya. Kita semua tahu lah. Entah itu yang fisik, ya, ya rumah, tanah, ya. Atau itu yang floating ya. Atau yang floating, ya. Itu bisa hilang dalam sekejap. Ya. Makanya memang kuncinya adalah semuanya ada dalam iman kepada Tuhan ya.
ada dalam iman kepada Tuhan. Ya, kita masuk ke ayat puncaknya, Bill. Ya, saya sangat senang ya pelajarannya bisa diakhiri di ayat ini ya. Filipi 4 ayat Hmm. 13 ya. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Eh ini adalah ayat paling terkenal dari surat Filipi, ya. Orang bisa jadi nggak belajar surat Filipi, bahkan bisa jadi nggak Kristen, itu ya. Tapi bisa tahu quotes ini. Apalagi dalam bahasa Inggris itu jauh lebih terkenal lagi ya, Iya. jauh lebih terkenal. Apa sih yang nggak bisa kita tanggung? Apa? Sebenarnya semua hal pasti bisa kita tanggung. Ya, kelaparan, ya, ya, kedengarannya buruk, ya, tapi pasti bisa kita tanggung. Saya nggak berlebihan, saudara. Ah, masa sih kita bisa tanggung? Kita bisa tanggung. Ada Yesus, saudara, yang kasih kekuatan. Kelaparan, ya. Apalagi persekusi. Gimana ya kalau kita nanti ada dalam keadaan yang sudah tidak ada kebebasan beragama lagi? Bisa nggak yang menanggung? Ya tentunya kekuatan sendiri memang enggak, tapi jujur aja kalau dalam Yesus apa sih nggak bisa ditanggung ya? Pasti bisa. Maut, ya. Kita akan percaya ada kebangkitan. Jujur aja kita percaya ada kebangkitan. Apa yang nggak bisa kita tanggung? Ya, makanya sekali lagi menghadapi berita terkini dari dunia yang semakin carut marut, apa yang terlalu berat Hmm. kalau dalam Yesus? Bukan meremehkan penderitaannya, itu jelas susah dan harus digumuli, iya. Tapi di dalam Yesus apa yang nggak bisa kita tanggung? Apa? Kalau dia sendiri bisa menanggung untuk mati jadi manusia untuk menebus dosa kita, dia yang nggak berdosa bisa menjadi dosa dan dia mau menanggung itu untuk menebus dosa kita. Kenapa dia nggak bisa memampukan kita untuk menanggung kelaparan, untuk menanggung persekusi, untuk menanggung maut? Kenapa? Ya, apalagi hal-hal sehari-hari tentu bisa kita tanggung. Ya, tantangan di pekerjaan, apapun. Ada yang guru, tantangan untuk menghadapi murid yang bandel. Ya, kita berdoa. Semoga kita berhasil untuk mengajar murid itu jadi murid yang pintar, murid yang bermoral. Tuhan pasti kekuatan kita untuk menanggung. Tantangan dalam berjualan di bisnis, kok nggak laku-laku? Kita doakan, Tuhan akan mampukan kita untuk mencari inovasi baru, mencari klien yang bisa laku. Ya, apa? Semuanya pasti bisa kita tanggung ya. Kalau kita merasa itu nggak bisa, berarti kita meremehkan kuasa Tuhan. Ini ayat yang sangat indah untuk menutup pelajaran Filipi ya. Hmm. Kita tutup dengan the quotes, all of quotes from Filipi. Ya, ini adalah quotes dari semua quotes yang ada di Filipi ya. Ini ya. Iya. Ya, oke, silakan Bil tanggapannya. Iya. Berarti kalau berarti kalau kita khawatir dan kita merasa lemah, artinya kita belum benar-benar meminta bantuan Tuhan untuk menanggung itu. Iya, Ya, saya mengalaminya secara pribadi dan saya rasa ya kita punya pergumulan kita masing-masing ya, entah apapun itu juga. Eh, ya semoga lah kita diberikan kekuatan sebagai pribadi maupun secara jemaat ya. Karena kita akan sama-sama berlomba semuanya untuk mencapai garis finish kan. Gitu ya. Jadi biarlah kita sama-sama kuat. Mungkin itu, Mas Hansen. iya. Ada kutipan untuk bagian ini? Tidak. Tidak ada. Iya, pelajaran selanjutnya ya, Kolose akan ada tema-tema yang paralel. Jadi saudara jangan kaget, ini kan udah pernah kita bahas. Iya, ada beberapa hal yang Paulus bilang ke jemaat Filipi, Paulus bilang lagi ke Kolose. Nah, itulah kenapa exegesis itu sangat indah. Di sini poinnya. Tema yang sama dibicarakan di surat yang lain, itu dibicarakan dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan retoris yang berbeda. Hmm. Ya, karena kalau kita cuma ngomongin masalah tema rohani dan aplikasi, akhirnya kita jadi nggak dapat pelajaran baru. Kan di Filipi ada diomongin, di Kolose diomongin lagi. Kristus ada di Filipi, di Kolose diomongin lagi Kristus. Gitu ya. Penderitaan di Filipi ada, loh, penderitaan diomongin lagi di Kolose. Ajaran sesat diomongin di Filipi, loh, ajaran sesat diomongin lagi di Kolose. Iya. Tapi secara eksegesis, apakah konteks sejarahnya sama yang di Filipi dan di Kolose? Apakah Hmm. gaya bahasanya Paulus sama waktu ngomong ke orang Filipi dan orang Kolose? Ya. Jadi waktu kita Bible study ya, kalau kita lebih teliti masalah gaya bahasa, kita lebih teliti masalah konteks sejarah, ya kita tema yang sama pun jadi baru. Ya justru makin dalam di situ ya. Jadi jangan takut waktu belajar Kolose, terus udahlah, gak perlu belajar lagi, temanya udah pernah dibahas di Filipi ya. Ya intinya gitu kan, ya betah dalam penderitaan ya. Intinya gitu. Oh,
Ya, itu sungguh sebuah cara belajar yang sangat malas ya, dan mending gak usah belajar sama sekali kalau kayak gitu. Jujur aja. Ya, oke, mari kita rangkum. Ya, sampai saya lupa apa rangkumannya ya. Ya, poin pertama, teladan ya. Teladan ya, harus meneladani dalam hal ini Paulus ya. Paulus dan rekan-rekan sekerja Paulus ya, yang memberi contoh yang baik. Tentu sekarang kita juga bisa mengaplikasikan itu dengan meneladani Paulus, dengan membaca suratnya kita teladani. Ya, atau opsi lainnya adalah kita bisa meneladani pemimpin-pemimpin rohani ya. Ya. Tentunya tanpa mengkultuskan karena mereka bisa jatuh juga ya. Sambil bisa dikritik juga. Kita meneladani dan di saat yang sama mengkritik itu bisa ya. Itu bukan kontradiksi. Di sisi lain ya, ada seteru-seteru salib yang jangan diteladani ya. Kita harus aware ya, ada memang ini nggak bisa diteladani. Jangan jangan terinspirasi saudara dari orang yang kita udah tahu seteru salib ya. Seteru salib itu ada dua. Kalau dia yang pertama adalah orang yang mengajarkan, kelompok yang mengajarkan keselamatan melalui perbuatan. Itu seteru salib. Yang kedua adalah kelompok yang bicara bahwa kalau Yesus sudah menyelamatkan kita, maka tidak perlu lagi menurut hukum. Itu juga seteru salib. Ya, jangan menurut yang seperti itu. Jangan diteladani. Ya, ini berlaku bagi zaman Paulus, berlaku bagi zaman kita. Oke. Eh, kemudian di poin kedua ya, kita adalah warga negara surga, maka pikiran kita tertuju ke surga, ya, terutama kepada pemenuhan dari keselamatan itu, yaitu adalah kebangkitan. Ya, ya, dan akhirnya Yesus akan mengalahkan maut. Itu ya. Itu nomor dua, nomor tiga, ya. Jadi saya bicara paling panjang tadi nomor tiga ya. Ya, pertama poinnya adalah bersuka cita. Ya, lalu jangan khawatir. Ya, orang Filipi khawatir karena mereka mungkin saja bisa dipersekusi kapan-kapan. Ya, sewaktu-waktu mereka bisa dipersekusi oleh tetangga mereka yang pagan. Ya, kita dalam dalam kondisi yang sangat tidak pasti. Tentu wajar kalau kita khawatir dalam hal apapun, dalam segala hal. Ya, tapi lawannya apa? Berdoa dalam segala hal. Ya, perhatikan tuh ya gaya bahasanya ya. Jangan khawatir dalam hal apapun, dalam segala hal, ya, tapi berdoalah dalam segala hal. Ya, cara kita menghadapinya memang harus berdoa. Ya, kemudian ada beberapa cara berdoa yang ini bisa kita praktekkan ya. Berdoalah dengan mengucap syukur. Bahkan waktu penggenapan dari jawaban doa itu belum kita lihat ya. Mengucap syukur di awal karena kita yakin Tuhan pasti jawab. Kemudian sampaikan permohonan dengan spesifik, itu juga disampaikan oleh Paulus ya. Tapi jangan memohon yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita udah tahu ini gak sesuai sama kehendak Tuhan ya. Jangan kita mohonkan itu gitu ya. Itu. Ya, dan ini inti pelajaran kita ya. Ini inti pelajaran kita. Karena ayat intinya ada di sini. Poin selanjutnya di poin nomor 4 adalah ada hal-hal yang kita harus harus ambil untuk memenuhi pikiran kita ya, yang benar, yang mulia, yang adil dan seterusnya dan seterusnya. Harus memulai dengan mengisi pikiran dulu, baru di ayat selanjutnya lakukanlah. Oke, jadi mulai sekarang coba jangan hanya fokus aku mau melakukan ini, tapi fokus dulu. Hari ini gimana cara aku menjaga pikiranku supaya yang aku pikirin hanya yang benar-benar saja, hanya yang adil-adil saja, hanya yang mulia-mulia saja. Ya, insya Yesus, ya kan? Kita pasti bisa melakukan yang benar juga kalau pikirannya udah dimulai dari situ. Ya. Kemudian yang bagian terakhir ya, Paulus bilang dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelebihan. Ya. Sangat salah kalau kita paham ini sebagai tahu dalam artian kognitif saja. Paulus tahu datanya kekurangan itu bagaimana, datanya kelebihan itu bagaimana. Enggak. Paulus alami sendiri kekurangan, dia di penjara. Oke. Paulus alami sendiri kelebihan waktu dia masih jadi Rabi Sanhedrin ya, tentu dia dapat fun yang cukup banyak di situ. Paulus alami sendiri dua-duanya. Jadi dia bukan hanya tahu lihat-lihat aja ya. Enggak. Ya. Kuncinya apa waktu masa sulit datang? Ya, kuncinya adalah percaya pada Tuhan. Ya. Kuncinya apa waktu masa masa yang baik datang? Percaya pada Tuhan ya. Karena masa yang baik itu bisa jadi juga sebuah cobaan ya. Kita bisa jadi bergantung pada kekuatan sendiri ya. Waktu yang baik, waktu yang buruk ya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk ini ya, Pengkhotbah 3 ya. Percaya pada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, segala sesuatu pasti kita bisa tanggung ya.
kalau kita dalam Kristus ya. Ya, apapun beban saudara sekarang, saya tahu hidup sangat sulit ya. Kita sama-sama saling mendoakan. Kita semua bisa. Kita sama-sama nantikan kedatangan Yesus ya. Kita sama-sama bisa kuat bertahan di situasi yang sesulit ini ya. Justru di momen seperti inilah kita harus semakin solid ya. Oke, silahkan Bil, tanggapannya. Betul. Ya, pelajarannya bagus banget ya, saudara. Ya, terutama ayat 13 itu ya. Ayat 13 itu. Ya, semakin lama semakin relevan ayat 13 itu. Entah Hmm, karena kita yang tambah tua ya, atau karena memang dunia makin gila. Kayaknya iya, dua-duanya, ya kan? Jadi kita harus banyak berdoa dan banyak berserah kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya berikan komentar terakhir. Ada lagi? ya, cukup ya. Mari kita semangat belajar surat Kolose ya, karena surat Kolose itu punya keunikannya sendiri. Iya, Gitu. kita akan ini udah terakhir ya Filipi ya, kita pindah ke Kolose. Pelajaran sahabat depan. Jadi saudara tetap semangat belajar sekolah sahabat dan nonton Impromptu. Iya, Baiklah, kita akan menutup pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita oke. bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami. Dengan segala kekurangan kami, Tuhan, kami sudah belajar akan firman-Mu. Biarlah Kau sempurnakan apa yang kami pelajari ini, dan boleh berbuah dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi teladan yang baik bagi banyak orang, Tuhan. Bapa, biar Engkau isi pikiran kami dengan hal-hal yang baik, terutama pelajaran-Mu saat ini, supaya kami boleh mengerti, mengingat, dan membagikannya kepada orang lain. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita semua. Shalom. Shalom, shalom semuanya.